Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini dilayani oleh Pendeta Yosias Nugroho Wijaya. Demikian warta baca kali ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam I-Warta GKI Serpong. Terima kasih. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat diagungkan. Saudara-saudara, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar sebuah peristiwa, namun ada makna lain yang harus diingatkan dan ditekankan hingga saat ini. Dengan syukur, marilah kita menyambut tugas perutusan Tuhan menjadi pewarta kasih Allah sesuai dengan sabdanya. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kini kita diberi kesempatan mengaku dosa kita. Marilah secara jujur kita mengaku di hadapan Tuhan segala perbuatan yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu saya memberikan kesempatan kepada saudara berdoa secara pribadi, mengakui dosa dan kesalahan, memohon Roh Kudus memampukan kita semakin menjauhi dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang pemurah, kami memohon kuasa dan pertolongan Tuhan, agar hidup kami boleh kami jalani seturut dengan maksud dan rencana-Mu. Di dalam kelemahan, kiranya kekuatan Tuhan saja yang menuntun langkah kami, menguatkan semangat kami, agar kami boleh tetap berperan serta di dalam karya Tuhan, dan boleh terus menjalankan amanat Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam kemurahan Tuhan yang telah menebus dosa kami memohon. Amin. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan
Saudara-saudara, mari kita berdiri. Berita anugerah diambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Alkitab ditulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam pengampunannya, marilah kita juga boleh berdamai satu dengan yang lain, dan mari kita menunjukkannya dengan salam damai. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngku dengan tangan yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembahku direngku dengan tangan-Nya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, sebelum kami membaca Alkitab pada hari ini, biarlah kami boleh memusatkan pikiran kami kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mau membuka hati agar suara Tuhan boleh berkuasa atas kami, menolong kami menjalankan kehendak Tuhan sebaik mungkin. Dalam keterbatasan kami terus memohon, perlengkapilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Beginilah yang ditulis di dalam Alkitab. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam sebuah peringatan, ada landasan yang penting yang seharusnya kita perhatikan. Mengapa kita memperingati sesuatu? Peringatan dilakukan karena ada sesuatu yang mendasar, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang berguna di balik semua yang dirayakan. Dan di dalam hal ini kita melihat bahwa ada dua hal penting yang mendasari peringatan ini. Yakni yang pertama-tama, mestinya ada sesuatu yang bermakna dari peristiwa yang diperingati. Dan yang kedua, ada pengaruh atau dampak atau fungsi dari peristiwa yang diperingati itu terhadap kehidupan masyarakat, terhadap kehidupan manusia pada umumnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus Kristus berbicara tentang bagaimana Yesus menggenapi seluruh karyanya setelah dia menjalankan pengorbanannya di tengah-tengah dunia. Setelah dia memperlihatkan bagaimana Allah yang penuh kasih menunjukkannya kepada manusia. Dan pada akhirnya dia berhasil menuntaskan tugas dan misi Allah itu dengan sebuah kemenangan. Sampai akhirnya dia kembali lagi ke surga di dalam tahta yang menjadi miliknya. Kenaikan Yesus Kristus melengkapi seluruh peristiwa dan rangkaian yang dijalani oleh Kristus ketika ia bersama-sama dengan umat manusia yang dikasihinya, yang diselamatkannya, dan yang kemudian diajaknya berperan serta di dalam proses membangun kehidupan dan meneruskan keselamatan yang menjadi misi Allah di tengah-tengah dunia. Perjalanan kehidupan Yesus Kristus ketika dia mengawalinya dari surga dan kembali lagi ke surga, menyatakan bahwa disitulah memang dia berasal dan disitulah di mana dia seharusnya berada. Cerita yang menggambarkan perjalanan Yesus Kristus ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak dipercaya oleh setiap insan. Dan Yesus yang layak dipercaya itu juga yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hari demi hari kita dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang diperingati merupakan sebuah bagian sejarah. Karena di dalam sejarah ada hal yang penting yang harus diingat. Dan di dalam sejarah yang merupakan bagian dari masa lampau, ada fakta yang jelas yang perlu disampaikan terus-menerus sebagai warisan bagi orang-orang yang hidup di masa selanjutnya. Dan oleh karena itulah kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Memang segala sesuatu yang dicatat di dalam Alkitab mengandung pesan sejarah, memberikan kepada kita fakta-fakta yang penting tentang kebenaran yang disampaikan, yang perlu kita jadikan sebagai landasan kepercayaan kita. Apa yang Yesus nyatakan melalui kenaikannya ke surga juga ingin menunjukkan catatan yang penting yang perlu terus-menerus dipelihara oleh umat manusia, khususnya pengikutnya dari waktu ke waktu.
Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan catatan Alkitab tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Sebelum Yesus naik, ia menyampaikan sesuatu. Ia menegaskan sesuatu yang penting, yakni keinginannya agar manusia menjadi orang-orang yang terlibat dalam proses penyelamatan Allah. Di dalam ayat yang ke-48, Yesus mengatakan, "Kamu adalah saksi-saksiku." Saudara-saudara, ketika Yesus telah menjalankan seluruh proses penyelamatan yang diminta Allah darinya, ketika ia telah menuntaskannya, bahkan dia bangkit dari kematian, Yesus juga tidak berdiam sampai di situ. Yesus menyampaikan bahwa manusia juga dipanggil untuk melanjutkan kiprahnya. Manusia diajak untuk berperan serta, dan itu menunjukkan bahwa kita dihargai oleh Yesus. Kita dihargai oleh Allah, kita diberi tempat sehingga ketika Yesus tidak lagi secara fisik ada di tengah-tengah dunia ini, dia juga sebetulnya ingin menyatakan kehadirannya melalui kita, melalui orang-orang percaya, melalui gerejanya. Adalah sebuah hal yang penting. Kita tidak ditinggalkan dalam kemuraman, kita tidak ditinggalkan tanpa wasiat. Dan wasiat Yesus yang paling berharga tentunya adalah ketika dia mengatakan, "Kamu adalah saksiku." Itu bukan merupakan sebuah himbauan. Dia juga tidak mengatakan kamu harus menjadi saksiku. Tetapi dia menegaskan sebuah status bahwa dengan menjadi pengikut kita otomatis terhisap menjadi pengikut, menjadi saksi Kristus. Dan itulah peran yang harus kita jalankan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Saudara-saudara, kalau saya boleh kembali bertanya, apakah kita memahami apakah peran sebagai saksi itu? Biasanya kita menjumpai peran ini di tengah-tengah pengadilan. Seorang saksi dilibatkan untuk apa? Ada dua hal yang mungkin terbersit di dalam pikiran kita, dan itu juga yang terbayang dalam pikiran saya. Ketika seorang saksi ada di tengah-tengah pengadilan, dia bisa saja dipanggil oleh penuntut untuk menjatuhkan orang yang didakwa. Tetapi ia juga bisa dihadirkan oleh pihak terdakwa untuk membela terdakwa seandainya dia tidak bersalah. Nah, saya ingin menegaskan salah satu tujuannya. Keberadaan saksi diharapkan dapat mendukung perjuangan orang yang dia saksikan. Seorang saksi diharapkan bisa menguatkan semangat orang yang dia saksikan. Apa yang dia ceritakan tentang orang itu menjadi sebuah hal yang penting. Dan karena itu kehadirannya sebagai saksi juga penting. Yesus mengajak kita bersama-sama menjadi saksi. Yesus mengatakan, "Kamu adalah saksiku." Kamu adalah orang-orang yang terlibat di dalam seluruh proses rencana dan misi Allah. Bukan tanpa maksud. Bukan cuma sekedar ingin menguatkan kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita seakan-akan melepaskan tanggung jawab. Tetapi Yesus bilang, kamu menjadi satu bagian dengan aku pada saat ini, dan apa yang kamu lakukan di dunia ini seharusnya menjadi sesuatu yang tidak lepas dari misi yang selama ini aku jalankan. Oleh karena itu kepergianku kembali ke surga bukannya meninggalkan tugas yang selama ini diberikan oleh Bapakku, tetapi semata-mata untuk menunjukkan bahwa saya percaya penuh pada keberadaanmu dan memberikan kepada kamu tugas untuk melakukan hal yang sama dalam proses penyelamatan umat manusia. Dengan demikian, ketika kita diajak menjadi saksi, kita diberi tugas yang mulia, kita diberi sesuatu yang sungguh berharga. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi makna dari peristiwa kebangkitan Kristus, peristiwa kenaikan Kristus. Ketika Yesus naik, di dalamnya ada sebuah amanat, ada sebuah pesan yang diteruskan kepada kita. Jadi dengan dia naik, dia punya satu momen untuk mengatakan, "Hai Pak Stefanus, kamu saksiku di tengah-tengah dunia, dan saya perlu kamu untuk menjalankan misi yang selama ini sudah saya lakukan. Tunjukkanlah kepada dunia, perlihatkanlah kepada dunia, ceritakanlah kepada mereka. Saya perlu kamu untuk mendukung saya
dalam memperkenalkan misi Allah yang sudah saya lakukan. Buatlah dunia mengerti apa yang harusnya dipahami oleh setiap orang untuk bisa percaya dan menerima keselamatan dari Allah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang menjadi pengaruhnya buat kita? Ketika Yesus mengatakan kamu harus jadi saksi, kamu adalah saksi. Maka pengaruhnya atau dampaknya buat kita adalah kita memiliki tugas di tengah-tengah kehidupan sekarang. Tugas kita adalah mendukung Yesus. Tugas kita adalah memperlihatkan upaya agar Yesus dikenal oleh dunia ini. Agar setiap hal yang Yesus ingin nyatakan demi penyelamatan dunia ini dirasakan juga oleh seluruh insan, seluruh ciptaan. Kalau kita tidak melakukan tugas sebagai saksi, maka kenaikan Yesus ini menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kenaikan Yesus menjadi sebuah peringatan yang turun-temurun, tahun demi tahun, dirayakan secara festival. Diingat, tetapi tidak mendatangkan dampak, tidak memberikan sesuatu yang menguatkan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita merayakannya, memperingatinya dengan mengingat siapa kita. Orang-orang yang ditugasi Yesus menjadi saksi. Saudara-saudara, saya ingin menutup perenungan ini dengan mengingatkan kita tentang sumpah yang harus diangkat oleh seorang saksi. Seorang saksi sebelum dia dipanggil menjadi saksi, disumpah terlebih dahulu. Dia harus mengatakan kebenaran. Dan ketika kita menjadi saksi Kristus, maka yang harus kita sampaikan adalah kebenaran tentang Kristus. Yang sebelumnya harus kita ketahui sebenar-benarnya. Bukan spekulasi. Bukan karena kita merasa kita tahu, sehingga orang lain kemudian mengatakan kita orang yang sok tahu. Tetapi kebenaran yang harus kita sampaikan tentang Kristus adalah kebenaran yang berasal dari pengenalan kita yang sedalam-dalamnya tentang Kristus. Pengenalan yang kita jalin ketika hubungan kita dengan Kristus semakin hari semakin kuat. Dan tidak ada alasan buat kita untuk mengatakan kalau kita diminta jadi saksi Kristus, saya tidak mengenal dia dan saya hanya akan bicara dari sudut pandang saya sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang mengaku mengikut Kristus, mari kita belajar mulai dengan mendekatkan diri kepada Kristus. Mulai dengan lebih mengenal bagaimana Kristus menyatakan hidupnya buat kita. Supaya kalau kita bicara tentang dia, supaya kalau kita menyaksikan dia, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan, kita dapat menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Kita bukan ngarang atau menunjukkan kehendak kita kepada orang lain dengan dalih mengatasnamakan Kristus. Dengan membawa nama Kristus untuk membenarkan keinginan atau kepentingan kita sendiri. Saudara-saudara, jadi saksi bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Tetapi kita diminta Tuhan melakukannya. Siapkah kita melakukannya? Amin.
Jemaat dipohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dengan sikap sempurna, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dengan mengingat kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, kiranya kami juga boleh mengingat satu hal yang lain, yang menjadi tugas panggilan kami, yakni menyaksikan segala sesuatu yang Kristus ajarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami menggalinya sedemikian rupa, supaya kebenaran yang disampaikan kepada dunia boleh kami terima dan boleh kami beritakan. Dan biarlah itu juga boleh semakin menguatkan tugas yang dinyatakan oleh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah dengan demikian dunia boleh punya pengharapan yang terus-menerus dinyalakan ketika percaya kepada Kristus dan kuasa-Nya. Kami percaya Tuhan, Engkau juga telah memampukan kami untuk menunjukkan setiap kebaikan yang Kau curahkan atas kami. Karena itu biarlah kami memeliharanya melalui kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Dan dengan demikian kami juga boleh terus melanjutkan karya yang Yesus nyatakan, sehingga menjadi saksi-Mu tidak hanya dilakukan dengan menyatakannya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan. Dan di saat seperti sekarang, ketika dunia masih dijangkiti wabah COVID-19, ajar kami juga untuk berbicara melalui perbuatan. Ajar kami untuk menunjukkan perilaku yang baik satu terhadap yang lain, saling menasehati, saling mendukung, saling menopang, saling mengingatkan, agar kami boleh tetap hidup di dalam kebersihan, agar kami boleh tetap hidup di dalam kesehatan, dan kami semua juga boleh tetap saling peduli dan memperhatikan melalui hal-hal yang positif, melalui hal-hal yang baik. Kiranya hikmat Tuhan menuntun kami melakukan semua itu, agar umat Tuhan dapat merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami dalam upaya mereka mencari jalan keluar bagi upaya penanggulangan bencana atau wabah ini. Kiranya Engkau juga yang memampukan mereka agar boleh menerima dukungan masyarakat secara penuh dan aktif. Dan biarlah mereka terus bekerja demi kebaikan seluruh bangsa ini. Kami percaya Tuhan akan terus melengkapi kami, akan menguatkan kami dan meneguhkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni
Liturgi persembahan. Dasar persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita berdoa dan bawa persembahan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat dan anugerah serta penyertaan yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Juga untuk firman yang telah kami dengarkan tadi, kiranya kami dimampukan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami masih bisa memberikan persembahan dalam bentuk transfer. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menyucikan dan menguduskan persembahan ini, sehingga berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu dimanapun berada melalui GKI Serpong. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, agar dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau akan segala kebesaran-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengingat bahwa kita semua dipanggil menjadi saksi yang bukan hanya cukup berkata-kata, tetapi juga hidup dalam perbuatan yang nyata. Dan biarlah itu kita mulai dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mengenal kebenaran semacam apa yang dikehendaki Tuhan kita wartakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kehidupan kita semua dipenuhi rahmat dan berkat Tuhan senantiasa.
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara menjadi saksinya di dalam hidup dari sekarang sampai selama-lamanya.